Gua nonton film ini berasa naik roller coaster sumpah ya. Datang ke bioskop dengan ekspektasi yang begitu rendah karena gue lihat dari posternya ya udah ini film recehan kayaknya. Film yang sekali lewat aja palingan. Tapi taunya pas gue lagi nonton tiba-tiba air mata udah netes 2 kali aja. Nangis 2 kali bos nonton film kayak beginian gitu. Dan gak cuma itu, gue juga dibikin ngakak brutal nonton film ini. Level kesedihan sama level kengakakan tuh di level yang maksimal nonton film ini. Dan begitu gue keluar dari bioskop, gue langsung terkagum-kagum, gue geleng-geleng kepala. Dan gue menyayangkan gitu ya, kenapa film sebagus ini yang nonton malah sepi ya. Film-film horor lokal sebelah malah rame yang bikin tidur gitu. Dan semua seketika berubah saat negara api menyerang. Ketika gue keluar dari bioskop, gue buka HP, gue buka Instagram, ada yang reply story gue bilang, film remake Korea. Seketika tuh perasaan bangga yang tadinya tuh selangit gitu ya. Kayak gue ngerasa, anjay ini film Indonesia yang gue tunggu-tunggu nih. Ini film yang kreatif, yang orisinil. Ini Indonesia senggonok bos gitu ya. Awalnya udah kayak begitu, udah menggebu-gebu, gue pengen review gitu. Cepet-cepet pengen pulang, pengen bikin video buat kalian. Terus ngeliat DM kayak begituan langsung bangganya langsung hilang bos ya. Ya ini bukan film yang langsung jadi jelek juga gara-gara ini remake dari Korea. Bukan langsung jadi sampah juga. Ini tetap film yang bagus. Cuman memang rasa bangganya aja yang langsung tiba-tiba hilang gitu. Kayak langsung terjun payung dari atas pesawat. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton, Skip, Blow On. Jangan lupa kalian semua, bersama host kalian, Timothy Videalo, kita masuk di segmen review. Lo janji ya, jangan tinggalin gue lagi. Ya, My Annoying Brother. Ini adalah sebuah film remake dari Korea tahun 2016. Dan ya, gue harus akui gitu ya, gue agak gimana gitu sebenarnya sama film-film Indonesia yang beberapa tahun belakangan ini sering banget bikin film remake dari film luar. Hello Ghost, My Sassy Girl, Possession Kerasukan, Miracle in Cell No. 7, Kang Mak. Dan yang sekarang ini, ya bukannya gue pengen kritik keras untuk bilang ke kalian, ayo kita boykot nih film-film remake gak jelas kayak begini. Enggak juga gitu ya, gue paham kok kenapa PH-PH di sini tuh banyak banget pengen bikin film-film remake dari film luar. Kenapa? Karena ya udah pasti udah ada pasarnya, udah ada demand-nya gitu loh. Orang-orang udah suka nonton film kayak Miracle in Soul No. 7 atau misalnya Pimak gitu. Udah marketnya udah luas. Orang Indonesia pun udah tahu filmnya. Nah, sekarang kalau misalnya dijadiin film Indonesia pasti orang lebih pengen nonton lagi kan. Jadi kemungkinan resiko untuk gagal tuh jauh lebih sedikit gitu loh. Jadi ya maklum sekali kalau misalnya production house dari produser yang cari cuan, businessman pengen bikin film yang remake aja gitu daripada kita capek-capek bikin IP sendiri kan. Ya secara bahan mentahnya tuh cerita dasarnya tuh udah bagus banget. Ya udah tinggal kita bikin adaptasinya aja. Cuman kan yang jadi masalah tuh gini ya, gue tuh agak miris aja. Kenapa sih kita nggak mau fokus untuk bikin IP sendiri gitu ya? Kayak film-film The Raid yang bisa jadi bahan inspirasi kayak Dev Patel buat bikin Monkey Man, John Wick pun terinspirasi dari The Raid. Itu kan jadi kebanggaan buat kita sendiri gitu kan. Nah, sayang banget sih, gue pengen film-film Indonesia lebih bikin IP-IP yang fresh lagi daripada sibuk bikin sequelnya Miracle in Cell No. 7. Gue nggak habis pikir ngapain gitu loh. Iya, gue tahu laku banget yang pertama gitu adaptasinya di Indonesia masuk top 10 film terlaris di negara kita. Tapi ya nggak usah gitu, orang Korea aja nggak buat film sequel. Kenapa kita coba-coba buat film sequelnya? Gue tahu kerjasama juga sama Korea dan Korea juga senang sebenarnya dapat penonton dari Indonesia yang sebanyak itu kan. Cuma ya sayang aja sih ngapain kita sibuk ngurusin IP dari negara lain gitu loh. Oke, tadi itu gue bahas film ini dari sudut pandang sebagai sebuah film remake dari negara lain. Tapi coba kita bahas sekarang dari perspektif film independen aja gitu ya. Film yang memang lu nggak nonton film Korea yang 2016-nya. Lu lagi ada waktu luang, waktu kosong, lagi lihat di bioskop ada film ini dan lu pengen nonton. Apakah sangat-sangat worth it untuk ditonton? Oke, kita bahas. Film ini menceritakan seseorang bernama Kemal Solihin yang diperankan sama Angga Yunanda. Yang dimana dia ini merupakan seorang atlet judo kebanggaan Indonesia.
Tapi suatu ketika dia lagi bertanding, dia mengalami sebuah insiden yang begitu tragis yang merenggut penglihatannya. Di opening scene itu ada cutscene ya, antara scene si Angga Yunanda ini lagi tanding judo dan dia kehilangan penglihatannya, dan di sisi yang lain ada satu orang yang ditangkap polisi dan dimasukin ke penjara. Dan ternyata kedua karakter yang sama-sama mengalami kejatuhan di awal filmnya ini adalah kakak beradik yang menjadi tokoh utama dari film ini. Nah, tapi yang gue rasain ya, semenjak awal nonton film ini, gue ngerasa filmnya tuh buru-buru banget, temponya cepet banget gitu. Dimana ketika si Kemal yang diperankan sama Angga Yunanda ini mengalami kejatuhan, dia harus kehilangan penglihatannya dalam sebuah pertandingan judo, itu cepet banget. Gue kaget banget ketika selesai pertandingan tiba-tiba ada narasi yang mengatakan kalau misalnya dia harus kehilangan penglihatan. Itu gue bener-bener kaget sebagai penonton gitu. Lah, gila, dia kehilangan penglihatannya gitu. Padahal ya gue kira dia cuma kebanting biasa di awal scene-nya. Jadi memang scene-nya tuh terlalu cepet, dan gue rasa memang ini udah jadi bagian dari mitigasi resiko dari penulis skenarionya, yang memang ya konflik si Kemal harus kehilangan penglihatan ini meskipun secara insiden tuh tragis ya, dan gue rasa terlalu cepet kalau cuma sekedar scene seperti itu aja. Tapi ya balik lagi, konflik tersebut itu bukan bagian utama dari ceritanya, itu kan cuma pembuka X1 gitu ya, pengenalan karakter. Oh, ternyata ada karakter yang udah kehilangan penglihatannya. Nah, hubungannya dia gimana sama kakaknya? Ah, kan gitu kan. Jadi ya lagi-lagi gue paham banget kenapa di bagian pertama tuh kerasa buru-buru banget, karena memang mencoba dipersingkat supaya di bagian X keduanya bisa dipanjangin lagi, bisa ada pengembangan karakternya lagi. Dan fokus utama cerita ini memang mengenai perjalanan karakter, dimana sebuah kisah mengenai adik kakak yang awalnya gak akur sama sekali bisa merubah karakter adiknya si Kemal ini dari yang awalnya merasa gak berguna, hidupnya nggak penting lagi karena dia udah buta, tapi di akhir film dia bisa merasa menjadi karakter yang berguna lagi gitu ya. Atau misalnya karakter kakaknya yang dari awalnya cuman sekedar memanfaatkan kekurangan adiknya buat jadi keuntungan dirinya sendiri untuk bebas bersyarat dari penjara, atau bahkan buat ngambil duit dari adiknya sendiri, tapi di akhir dia bisa jadi sumber motivasi utama adiknya untuk bisa move on dari trauma hidupnya. Jadi kakak beradik yang awalnya nggak akur mengalami sebuah perjalanan dalam film ini sehingga bisa saling melengkapi satu sama lain. Itulah keindahan dari film ini. Terlalu banyak rasa yang bisa gue dapatkan dari film ini, dan masing-masing rasa tersebut itu nggak nanggung rasanya. Mau dari komedinya, ini bukan cuma sekedar bisa bikin gue senyum di bioskop, tapi ini film yang bikin gue ngakak brutal di bioskop. Gue ngakak terpingkal-pingkal. Apalagi ada satu scene ketika kakaknya ini ngomong "Welcome back to Jay's channel", itu gue ngakak parah sih ya. Tapi yang bikin gak habis pikir, meskipun secara genre kelihatannya kayak komedi di awal-awal ya, komedinya banyak banget gitu ya, secara scoring musiknya juga komedi mampus, tapi gue bisa dibikin nangis 2 kali nonton film ini. Scene adegan telepon, nanti kan tonton aja filmnya. Damn, luar biasa sih menurut gue. Dan pertama-tama untuk yang saya sangat-sangat hormati, Bang Vino G. Bastian, saya pengen memberikan celana pendek gue kelihatan ntar. Ya, gue pengen kasih standing applause ya buat Vino G. Bastian. Keren banget aktingnya, bagus banget aktingnya. Ya gue dari dulu kan udah selalu bilang sih sebenarnya Bang Vino G. Bastian ini adalah salah satu dari sedikit aktor yang ada di Indonesia yang bisa gue masukin di kategori TRS ya. Dan kita udah tahu lah, Bang Vino G. Bastian udah sering banget main di film remake ya. Dan di sini sebenarnya gue nggak mau terlalu banyak komentar lagi lah mengenai aktingnya Bang Vino. Lu bisa nilai sendiri, udah terlalu bagus. Gue nggak tahu mau komentar apa lagi. Dari ekspresinya, intonasinya, cara dia melakukan improvisasi itu kelihatan banget loh. Itu berbeda. Mau Angga Yunanda, Caitlin Halderman, Christo Immanuel, aktingnya bagus semua. Tapi dia ini menurut gue levelnya emang beda jauh dibandingkan yang lain. Cara dia improvisasi, celetukan-celetukan sederhana khas Indonesia itu memberikan daya yang begitu impactful untuk dialognya di film ini, yang membuat gue ngerasa filmnya jadi sangat natural. Oh, gue sibuk buat ngurus-ngurusin dia tuh. Orang macam apa sih lo? Gue mau kerja kek, gue mau luntang-lantung kek, gue mau kopro kek. Sumpah ya, gue tuh udah ngerasa Vino G. Bastian ini udah jadi karakternya Jay, kakaknya si Kemal, si Angga Yunanda ini gitu. Dia udah jadi karakter yang songong, selengean, cara dia maki-maki orang, dia pakai bahasa kasar, gerak-gerik gesturnya, dia udah jadi Jay gitu. Menurut gue nggak bisa bayangin orang manapun, aktor manapun, bahkan Reza Rahadian untuk jadi Jay gitu. Menurut gue nggak bisa gitu.
kayaknya Jay ini ya si Vino Gebastian udah nggak bisa di replace lagi. Ini udah ibarat gue ngeliat Tony Stark ya Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. is Tony Stark gitu. Bahkan ya lu tau nggak luar biasanya apa? Ketika gue nonton film ini di awal-awal, ketika dia lagi pengen mengajukan pembebasan bersyarat dari penjara, terus dia kayak nangis-nangis gitu ya. Saya punya adik, hidupnya sendirian, dia udah buta gitu ya, dia nggak punya siapa-siapa lagi selain saya. Dan di titik itu gue ngerasa kayak ini tumben amat nih Vino Gebastian kok aktingnya alay banget, lebay banget nih. Kok kurang nih, ini aktingnya jelek banget di sini gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi beberapa detik kemudian, gue langsung nyadar gitu. Anjing ini palsu, ini nipu nih karakternya nih. Ini bukan Vino Gebastian yang acting, tapi Jay yang acting. Jadi karakter yang dimainkan sama si Vino Gebastian yang acting buat nipu polisi gitu. Dan itu terlihat, dan itu luar biasa, dia bisa double layer acting. Damn, gila banget nih Vino Gebastian emang. Ya jujur aja ya, karena gue belum nonton versi originalnya, yang versi Koreanya tahun 2016. Jadi gue gak bisa compare nih mana yang lebih bagus sama yang versi yang Indonesianya. Cuma meskipun di akhir film pun gue agak kecewa sedikit karena film ini merupakan remake dari Korea, tapi banyak shot-shot indah yang terekam di otak gue setelah menonton film ini. Dan shot-shot yang terekam di otak gue tersebut adalah shot-shot yang Indonesia banget. Scene kayak kejar-kejaran di pasar di awal film, atau misalnya makan di warteg, makan tempe goreng atau tahu goreng, atau misalnya scene di pantai. Itu emang shot-shot yang kuat, yang gak cuma sekedar lewat gitu ya. Dan gue langsung mikir, nah ini dia yang gue cari-cari gitu ya. Film lokal, film Indonesia yang memang pengen mempromosikan apa yang kita punya di Indonesia, bukan hanya dengan gimmick doang gitu. Kayak misalnya nempelin tiba-tiba scene wayang kulit out of nowhere, nggak ada hubungan sama ceritanya. Itu berkali-kali gue ngeliat loh scene wayang kulit yang oke lah, ini mempromosikan kain Indonesia gitu, pakai gamelan musik-musik seperti itu ya, oke gitu memang. Cuman ya nggak ada hubungannya sama cerita gitu. Buat apa tiba-tiba muncul scene wayang kulit kan? Atau misalnya kayak film Calon Arang kemarin yang gue udah bilang di awal-awal, tiba-tiba ada scene Wonderful Indonesia ya, tiba-tiba pamer keindahan alam gitu, pantai, hutan gitu, air terjun gitu. Ngapain film horor ada begitu-begituan gitu kan? Lama banget lagi, terus patah banget lagi transisinya kan. Itu yang jadi masalah gitu ya. Oke, lu mau promosiin Indonesia nggak masalah, tapi ya cari yang impactful juga buat ceritanya gitu. Nah kayak di film ini ya, scene-scene yang memang sangat-sangat sederhana, kayak sekedar makan tempe goreng yang cuma dari sekedar harumnya, wanginya tuh dideskripsikan gitu. Oh ini dari warung ibu ini ya gitu ya. Itu kan Indonesia banget gitu. Atau misalnya jualan keris yang nge-mention kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram Indonesia gitu ya. Atau bahkan dari pantai juga tuh, scene-scene pantai yang gak cuma sekedar cuman ditaruh doang. Itu penting sekali untuk pengembangan karakter si Jaya dan Kemal yang awalnya gak akur, tapi karena memori ya, sebuah tempat yang begitu indah yang masih tersimpan di otak mereka berdua, itu membangkitkan rasa nostalgia dan rasa kekeluargaan yang begitu kuat. Itu pengembangan karakter kan. Lewat apa? Lewat shot, keindahan pantai. That's the point. Jadi ya meskipun gue agak kecewa ya ketika baru tahu kalau misalnya ini adalah film remake dari Korea, ini bukan ide orisinal dari anak bangsa kita gitu ya, ada kecewanya sih. Tapi ya gue gak bisa bohong juga, kalau film ini gak dibuat sama Mbak Dina Jasanti, gue yakin gak bakal sebagus ini filmnya. Makanya gue gak heran, gue baru inget Mbak Dina Jasanti adalah orang yang sama yang ngebuat film Dua Hati Biru, film Indonesia dengan rating tertinggi untuk sementara ini di tahun 2024. Taste-nya itu loh berasa mahal banget, elegan banget, nggak kerasa murahan sama sekali. Dari segi penulisan cerita, nggak mencoba untuk masukin banyak dialog untuk nyuapin penonton, ngasih tahu flashback scene gitu ya, masa lalu. Oh ternyata bapak ibunya si Jai sama Kemal tuh seperti ini, itu yang menyebabkan mereka berdua seperti ini. Nggak mencoba untuk suapin penonton dengan hal yang seperti itu, tapi dengan simbolisme sederhana. Kayak misalnya petik mangga. Dari adegan petik mangga udah bisa bikin gue beler mata gue. Lu bayangin petik mangga bos. Atau misalnya scene pantai, buat sarapan. Atau bahkan ada satu shot yang bener-bener terekam di otak gue ketika Jay ini lagi berbaring di rumah sakit, lagi tiduran. Terus kamera tuh ditarik, dan di sebelahnya Jay kita diperlihatkan ada satu pitcher kaca gitu yang besar, dan di sebelahnya ada satu gelas yang berukuran kecil. Dan itu udah berbicara cuman lewat visual.
Satu shot kayak begitu aja itu udah berbicara mengenai konteks hubungan adik kakak gitu loh. Itu gua rasa bukan dari versi originalnya versi Korea tahun 2012, bukan. Itu gua rasa memang kejeniusannya Mbak Dina Jasanti untuk nge-capture shot-shot seperti itu gitu. Belum lagi kita ngomongin dari sisi musiknya. Di sini komposernya adalah Bang Ricky Leonardi. Dia adalah salah satu komposer di Indonesia yang menurut gua bagus banget ya. Kalau misalnya kalian nonton serial Gadis Kretek di Netflix, dia yang nge-compose tuh musiknya, dan lu bisa ngeliat gimana cerita yang begitu imajinatif bisa dihidupkan lewat musiknya yang begitu indah. Dan kalau misalkan nonton film Kuasa Gelap pun, yang menurut gue cerita mediocre mampus gitu ya, masih dalam kategori sampah menurut gue, tapi bisa kerasa jadi elegan at least dari segi eksekusinya. Kenapa? Karena musiknya yang nge-elevate cerita yang ya udah standar mampus kayak begituan, tapi kerasa bisa jadi mahal banget gara-gara musiknya. Dan di film ini setiap rasa yang ada itu diolah dengan musik yang juga selalu pas on point. Kayak misalnya adegan komedi itu dibikin dengan instrumental ala-ala film western gitu loh. Dan itu goofy banget gitu, bikin kocak nontonnya kan, dan keren banget ya secara aransemen ya. Dan kalau ada scene kejar-kejaran atau action yang di bagian awal pun itu dengan musik yang ala-ala heist gitu loh, ala-ala mata-mata, dan itu keren banget. Bahkan seingat gua scene kejar-kejaran di pasar tuh pakai percussion juga, dan itu menambah ketegangan nonton filmnya. Dan ketika adegan sedih, mellow, itu sedih mampus pakai orkestra yang begitu dramatis, mewah banget main musiknya. Ya, jadi kesimpulannya meskipun film ini secara ide tuh nggak orisinil, ibarat bahan mentahnya emang udah bagus, udah cheating lah, jalur curang lah, udah bagus nih awalnya gitu ya, tinggal eksekusinya gimana. Tapi ya kalau misalnya kita harus jujur-jujuran, secara eksekusi teknisnya juga on point semua, musiknya, teknis, sinematografi, penulisan karakternya, actingnya, semuanya deliver banget. Apalagi cara masaknya pun dengan sentuhan lokal juga gitu kan. Nah, menurut gua satu-satunya kelemahan yang bisa gue temukan dari film ini adalah ada dua karakter yang memang harus dikorbankan menurut gue. Nah, lagi-lagi gue belum bisa terlalu ngejudge apakah yang di versi originalnya ini karakternya bisa di-elevate lebih baik lagi, di-explore, dan di film ini terpaksa dikorbankan karena beberapa hal, bisa jadi gitu. Coba kalian buat yang udah nonton versi original, coba tulis di kolom komentar ya. Cuman ya, karakter yang gue maksud adalah karakternya Amanda yang diperankan sama Caitlin Halderman, sama Fauzan yang diperankan sama Christopher Emmanuel. Menurut gue eksplorasi karakter mereka bener-bener kayak stagnan. Apalagi Fauzan yang gue rasa perubahannya terlalu cepat gitu, transisinya dari orang yang ciong mulu nih sama karakternya Jay-nya si Vino G. Bastian, tapi di akhir tiba-tiba bener-bener jadi kayak begitu perubahannya. Mereka berdua bener-bener jadi deket banget karakternya. Ya menurut gue transisinya meskipun udah dicoba dengan beberapa scene yang mempererat hubungan mereka dari step by step gitu ya, sampai di akhir bisa jadi kayak gitu, tapi ya masih terlalu cepet lah, terlalu nggak make sense sih menurut gue. Tapi ya menurut gue itu bukan hal yang terlalu gimana banget, karena memang menurut gue karakternya Christopher Emmanuel ini lebih diplot dari aspek komedinya aja sih. Karena jujur aja setiap kali gue ngeliat karakter Fauzan ini, gue ngakak mulu bawaannya. Ya mungkin kelemahannya dari penulisan karakter itu aja sih menurut gue. Sama Amanda juga kurang dieksplor, tapi ya itu juga memperkaya rasa dari sisi komedinya kan. Kalau kalian punya pendapat yang lain mengenai film ini, coba tulis di kolom komentar, gue pengen tahu. Tapi kalau buat gue pribadi, gue suka banget sama film ini. Gue akan kasih final score 8/10 alias cakep. Ya mungkin kalau misalnya gue udah nonton versi Koreanya akan berubah nih rating dari gue. Tapi ya ini gue udah ngeliat dari sudut pandang film ini sebagai film remake ya. Kalau misalnya ini bukan remake, bisa lebih tinggi lagi sebenarnya nilainya. Cuma ya lagi-lagi ide itu juga jadi bagian penting untuk nilai sebuah film ya. Karena ya itulah basic dasar dari filmnya. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, lagi-lagi coba tulis di komentar. Gue pengen tahu menurut kalian filmnya gimana. Apakah kalian bisa nangis nonton film ini atau enggak? Oke, gitu aja untuk video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.